Para subscribers yang berbahagia, hari ini kita berbicara kembali soal yang masih marak ya, yang masih berlangsung, di mana kita tahu bahwa pemerintah kita sudah berkomitmen untuk memberantas ini yang namanya mafia tanah. Jadi yang datang pertanyaan dengan saya itu, Pak, mengapa mafia tanah ini bisa terjadi seperti ini? Menurut saya ada 3 pilar yang perlu dibenahi. Tidak lagi menjadi rahasia, dan itu menjadi rahasia umum, berapa banyak itu pegawai BPN itu dipecat. Ratusan tuh. Kita bisa lihat beritanya kan. Betapa seriusnya ini institusi ini membenahi carut marutnya administrasi di BPN itu. Jadi modus operandi itu, penyakit itu ada di sini ternyata gitu loh. Merubah warkah, merubah ini, merubah segala macam, membuat kepalsuan lah itu dan ini, sehingga hak atas tanah orang tuh jadi carut marut, jadi kacau balau gitu loh. Yang di lapangan jadi berantem gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kemungkinan besar kita ini punya data tidak akurat gitu loh di BPN itu, ya kan, sehingga ada beberapa pakar mengusulkan untuk ya membenahi ini dengan semua all computerized gitu loh. Jadi kalau sudah di computerized dengan sistem blockchain ya, blockchain itu ya satu blok itu memakai semuanya, memakai passcode ya, kode-kode tertentu ya, dan itu hanya bisa di hack ataupun bisa dibajak asal semua daripada satu blockchain itu terhack. Kalau misalnya ada 50 kunci, 49 terbuka, 1 tidak terbuka, maka dia tidak akan berhasil. Saya kira sistem bank tanah kita mesti seperti itu nantinya. Sistem yang ada di dalam blockchain tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, penegak hukum kita, yang kemungkinan besar tidak memahami secara maksimal tentang hukum pertanahan kita. Nah, ini harus ada sinergi, dan penegak hukum kita itu harus di-refreshing gitu loh. Di-refreshing itu di-upgrade terus kemampuannya dalam menangani kasus-kasus pertanahan. Kalau tidak, ini akan terjadi namanya blank spot ya. Ada spot-spot yang gelap yang tidak bisa dilalui oleh para penegak hukum kita. Nah, kalau 3 hal ini tidak bisa dibenahi, maka mafia tanah ini nanti cuma ganti judul aja, bukan mafia tanah, mungkin mafia apa namanya itu, ganti baju saja gitu loh. Seperti itu. Nah, dari doktrin akademik kami selalu memberikan usul kepada pemegang otoritas, kalau masalah soal tanah itu harus kembali kepada aturan bakunya. Karena sistem pertanahan kita ini belum terlalu baik, hukumnya sudah baik. Percaya atau tidak, sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu diundangkan tuh, hukum pertanahan kita itu sudah baik, dibenahi betul gitu ya. Saya membaca beberapa literatur, khususnya pada bukunya Pak Budi Harsono itu luar biasa. Beliau itu cara berpikir soal hukum pertanahan kita ini. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua selaku stakeholders yang memiliki persentuhan tiap hari dengan tanah gitu loh. Mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan secara singkat, mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi kita semua. Tetap semangat dan sukses.